Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini. Kami masih bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Pagi hari ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami boleh mengerti memahami setiap isi firman-Mu. Firman-Mu lah yang menjadi terang bagi setiap langkah kami ya Tuhan, dan menjadi harapan bagi kami untuk kami menjalani hidup kami hari demi hari seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pagi hari ini terambil dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 9 dengan tema harapan yang membawa perubahan hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, surat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia yang sedang mengalami begitu banyak penderitaan, penolakan, persekusi, ditindas, bahkan dianiaya. Semua itu bagaikan kabut tebal yang mungkin membuat mereka bertanya, mengapa kita mengalami ini semua? Sanggupkah kita dapat bertahan dan melewati ini semua? Dalam keadaan yang berputus asa tersebut, Petrus menuliskan dalam ayatnya yang ketiga sampai 4 bahwa terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Petrus memuji Tuhan padahal mereka sendiri sedang mengalami penderitaan. Apa alasan Petrus memuji Tuhan? Kebangkitan Kristus memberi harapan. Kalau kita lihat ayat selanjutnya, di sana dikatakan karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Petrus dapat berkata demikian, ternyata karena Tuhan telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus, sehingga kita yang seharusnya akan binasa setelah kematian, tidak punya pengharapan, kini memiliki pengharapan yang pasti bahwa kelak kita akan menerima suatu bagian yang tidak binasa, tidak dapat layu, dan tidak cemar, yaitu keselamatan kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang menjadi perenungan kita melalui teks firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini. Yang pertama, pengharapan menghasilkan iman yang benar. Dalam ayatnya yang kelima mengatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Tuhan bukan hanya memberikan keselamatan itu secara cuma-cuma, tetapi juga memastikan agar tidak akan ada yang pernah dapat merebutnya dari kita, apapun itu, sebab karena kita dipelihara oleh kekuatan Allah. Pengharapan inilah yang membuat kita tenang untuk menaruh iman kita kepada Tuhan. Bukan karena kita hebat, kita luar biasa, iman kita besar, tapi karena kepada siapa iman kita letakkan. Iman yang benar lebih penting daripada iman yang besar. Yang kedua, iman memampukan kita untuk mengasihi Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-8, sebab harapan yang kita terima merupakan bukti kasih Tuhan yang terlebih dahulu Ia nyatakan kepada kita. Kita tetap bersuka cita, tetap dapat bertahan di tengah ujian kehidupan, mengasihi Tuhan walau banyak hal yang mungkin belum kita pahami, sebab kita sudah mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan. Ingat bahwa tujuan iman kita adalah keselamatan, dan itu sudah diberikan Tuhan kepada kita, sehingga kita bisa tenang dan merasa aman ketika kita percaya kepada Dia.
Ibarat kita dibelikan rumah oleh orang baik. Semuanya sudah lunas, surat-surat sudah aman, sudah diberikan kepada kita. Hanya saja kita belum masuk untuk tinggal di rumah itu. Keselamatan itu sudah kita terima ketika kita benar-benar percaya kepada Kristus, sehingga di dalam penderitaan sekalipun kita tetap dapat bersyukur, memuji Tuhan, bergembira. Karena kita tahu bahwa Tuhan sudah memberikan kita harapan yang pasti, dan Ia Allah yang senantiasa menjaga, melindungi kita, menguatkan kita di tengah-tengah pergumulan yang kita alami. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami renungkan bersama-sama pagi hari ini ya Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami, agar kami boleh senantiasa memiliki pengharapan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah kami hari demi hari mengalami perubahan hidup yang lebih baik lagi di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.